Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan pelajaran PPKN yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Indikator pencapaian kompetensi berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengaplikasikan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan ikhlas. Berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tulus. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar dan mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini contoh naskah UUD 1945. Akan saya bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Apa itu konstitusi? Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya atau undang-undang dasar suatu negara. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli antara lain C.F. Strong. Konstitusi adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Kemudian Casey Ware. Konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, S.E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Rudin. Konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan-kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat.
Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua ya, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya adalah UUD NRI tahun 1945. Kemudian konstitusi yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, atau konvensi. Konvensi itu pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945. Dua makna lainnya pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna lainnya pembukaan UUD NRI tahun 1945. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dengan sila Pancasila. 1. Negara persatuan, yakni sila ketiga. 2. Negara berkeadilan sosial, sila kelima. 3. Negara berkedaulatan rakyat, sila keempat. 4. Negara berketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 dan ke-2. Kalau disingkat namanya Gamapatwa. Bagi Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki makna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. 2. Menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. 3. Mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. 4. Menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. 3. Makna UUD atau batang tubuh. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal atau batang tubuh yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Isi UUD 1945, yakni pembukaan UUD NRI tahun 1945 dan batang tubuh atau pasal-pasal. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang merupakan pokok kaidah fundamental atau norma dasar. Batang-batang tubuh atau pasal-pasal tersusun atas bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Undang-Undang Dasar atau batang tubuh NRI tahun 1945 memiliki dua materi, yaitu yang pertama materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Adapun materi pengaturan sistem pemerintahan negara meliputi kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua, materi hubungan negara dengan warga negara serta penduduknya. Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya mencakup berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam untuk mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.